Oke, kali ini kita akan bedah gimana sih cara Indonesia membangun masa depan digitalnya. Dan kita akan lihat ini lewat cerita dua perusahaan yang pendekatannya beda banget. Ini cerita tentang fondasi, jalan tol digital, dan kota-kota virtual yang dibangun di atasnya. Kita mulai dari satu angka yang wow, gede banget. Lebih dari 250 juta. Itulah jumlah kita pengguna internet di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia di panggung dunia sebagai salah satu raksasa digital, pasar yang luar biasa besar dan terus tumbuh. Tapi disinilah letak masalah utamanya. Walaupun jumlah kita banyak banget, infrastruktur kita, jujur aja, masih ketinggalan. Coba lihat deh grafiknya, kecepatan internet kita itu cuma sekitar 41 Mbps. Jauh banget di bawah Thailand, apalagi Singapura, yang udah kayak roket. Nah, ini paradoks yang menarik banget kan? Pengguna bejibun, tapi jalannya masih sempit. Ini dia, peta perjalanan kita. Kita mulai dari dilema tadi, terus kita kenalan sama dua arsitek solusinya, Inet dan MCH. Kita bandingin cara main mereka, dan terakhir, kita bahas kenapa semua ini penting banget buat kita semua. Yuk langsung aja. Oke, babak pertama, dilema digital. Sebuah bangsa yang udah kecanduan online, tapi jaringannya masih perlu banyak perbaikan. Pertumbuhannya gila banget loh. Dari 109 juta di 2015, sekarang kita udah lewat 250 juta. Kenapa? Ya karena HP makin gampang didapat dan paket data juga makin terjangkau. Semua orang sekarang bisa online. Terus solusinya gimana? Nah, kita masuk ke babak kedua dan kenalan sama pemain pertama, Inet, sang pembangun fondasi. Jadi, iNet ini siapa sih? Gampangnya, mereka itu yang kerja di belakang panggung. Mereka nggak jualan internet langsung ke rumah kita, tapi mereka yang gali tanah, pasang kabel fiber optik, dan bangun pusat data. Mereka ini yang bikin jalan tolnya biar perusahaan lain bisa jualan internet ke kita. Tantangan klasik Indonesia itu kan negara kepulauan. Nyambungin satu pulau ke pulau lain itu PR besar. Nah, strategi pertama Inet adalah membangun arteri digital utama, nyambungin pusat-pusat ekonomi paling penting. Dan skalanya nggak main-main, mereka gelar kabel bawah laut Jakarta, Batam, Singapura dengan kapasitas supermasif 20 terabit per detik. Tapi yang paling gila apa? Sebelum kabelnya selesai dibangun, setengah kapasitasnya itu udah laku terjual. Ini bukti nyata betapa hausnya pasar akan koneksi super cepat. Tapi kan bangun jalan tol aja nggak cukup. Harus ada juga jalan kecil yang masuk ke komplek perumahan kan? Nah, itulah proyek besar kedua Inet. Bawa internet kencang itu langsung sampai ke ruang tamu kita. Dan ini strateginya cerdas banget. Mereka pilih Bali dan Lombok. Kenapa? Karena di sana pendapatan warganya di atas rata-rata. Tapi penetrasi internet fiber masih rendah banget, di bawah 25%. Jadi pasarnya ada, tapi belum digarap. Mereka masuk dengan teknologi terbaru, Wi-Fi 7, yang bisa kasih kecepatan sampai 2 Gbps. Keren kan? Oke, sekarang kita beralih ke pendekatan yang beda 180 derajat. Kalau iNet itu yang bangun jalan tolnya, MCS ini yang bangun kotanya. Yuk kita masuk babak ketiga, ekosistem MCS. Nah, cara main MCS ini beda banget. Mereka nggak fokus gali satu sumur dalam-dalam, tapi mereka bikin banyak sumur di mana-mana. Mereka membangun ekosistem layanan digital yang saling nyambung. Mulai dari motor listrik sampai kecerdasan buatan, semuanya lewat kemitraan dan akuisisi yang gesit. Biar kebayang seberapa cepat mereka, ini contoh pertama. Motor listrik. Targetnya nggak main-main, 900.000 motor Volta di jalanan. Mereka nggak cuma main di dunia maya, tapi juga masuk ke dunia fisik, nyambungin transportasi ke ekosistem digital mereka. Contoh kedua, kecerdasan buatan atau AI. Mereka nggak repot-repot bangun dari nol. Ngapain? Langsung aja gandeng raksasa global kayak Tencent Cloud. Ini strategi pintar buat bawa teknologi canggih ke Indonesia secepat mungkin. Dan yang ketiga, ini kuncinya, mereka itu jago kolaborasi. Bukannya bersaing sama pemain super besar kayak Telkomsel, malah diajak kerja bareng. Mereka nyelip mengintegrasikan diri ke ekosistem yang udah ada biar bisa tumbuh bareng. Babak keempat, dua cetak biru. Nah, sekarang kita jejerin nih keduanya. Filosofi jalan tol melawan filosofi kota. Slide ini ngerangkum semuanya. Di satu sisi ada Inet, mainnya dalam, fokus, bangun infrastruktur dan modelnya B2B alias business to business, jualan ke perusahaan lain. Di sisi lain ada Mcash, mainnya lebar, bangun ekosistem, modelnya B2C, business to consumer dan B2B juga. Dua strategi yang kelihatannya beda banget, tapi, dan ini poin paling pentingnya, keduanya itu saling butuh. Apa gunanya jalan tol super kencang kalau nggak ada kota tujuan? Dan sebaliknya, kota nggak akan bisa rame kalau jalannya masih macet dan jelek.
Oke, babak terakhir. Kenapa semua ini penting? Ya, karena kalau digabungin, dua pendekatan ini adalah mesin penggerak ekonomi digital Indonesia. Ujung-ujungnya, semua ini ya buat kita, para pengguna. Infrastrukturnya Inet yang bikin kita bisa nyambung ke internet, terus ekosistemnya Mcash yang ngasih kita sesuatu untuk dilakuin pas udah online. Emangnya kita ngapain aja? Ya ini dia, sebagian besar buat main media sosial, baca berita, belanja online, sama nonton hiburan. Jalan tol dan kotanya bekerja sama untuk melayani kita. Dan potensi ekonominya luar biasa besar. Lihat aja proyeksi keuangan Inet ini. Pendapatan mereka diperkirakan meledak dari 30 miliar rupiah jadi lebih dari 1 triliun rupiah. Cuma dalam 2 tahun. Ini bukti nyata betapa menguntungkannya membangun fondasi digital di salah satu pasar internet terbesar di dunia. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Oke, jalan tolnya udah makin bagus, kota-kotanya makin rame, terus apa lagi? Apa gebrakan selanjutnya buat kerajaan digital Indonesia ini? Kemana arahnya? Jawabannya bakal menentukan nasib digital kita di dekade mendatang.